Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isari Wahyuni akan melanjutkan presentasi bab kewajiban dan sekarang akan membahas tentang penilaian. Berbeda dengan pengukuran, penilaian lebih mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Semakin mendekati saat jatuh tempo, maka nilai kewajiban akan semakin mendekati nilai nominal. Penilaian ini sendiri menentukan nilai sekarang kewajiban. Dalam hal obligasi, nilai sekarang tersebut juga biasanya disebut dengan nilai bawaan atau nilai pelunasan hutang. Dalam hal obligasi, nilai sekarang juga biasanya disebut juga dengan nilai bawaan atau nilai pelunasan sekarang. Dan yang selanjutnya yaitu pelunasan. Pelunasan ini sendiri merupakan tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha, sehingga akan terbebas dari kewajiban yang dimiliki. Dan di dalam pelunasan ini sendiri terdapat dua cara, yaitu yang pertama pelunasan secara langsung dan yang kedua pelunasan secara tidak langsung. Dalam pelunasan secara langsung biasanya juga disebut dengan pelunasan secara yuridis. Hal ini dikarenakan kewajiban kepada pihak yang berpiutang secara yuridis telah terhapus melalui transaksi langsung yang benar-benar terjadi. Misalkan dalam pembayaran tunai secara langsung. Dan yang kedua yaitu pelunasan secara tidak langsung. Hal ini terjadi apabila kesatuan usaha melakukan tindakan yang mengarah ke pelunasan, misalnya dengan pembentukan dana khusus untuk pelunasan, baik itu dikelola oleh sendiri ataupun dikelola oleh wali amanat. Dan di dalam FASB telah menetapkan bahwa suatu kewajiban dapat dikatakan lenyap apabila salah satu dari kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama yaitu debitor membayar kreditor dan terbebaskan dari keharusan yang melekat pada kewajiban. Maksud dengan membayar kreditor di sini dapat mencakup penyerahan kas, aset finansial lain, barang atau jasa, atau juga bisa penebusan sekuritas utang oleh debitor untuk menghapus utang atau untuk menahannya sebagai utang obligasi treasury. Yang kedua yaitu debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor. Adapun cara untuk melunasi kewajiban, yang pertama yaitu transfer aset finansial. Dan di dalam transfer aset finansial ini sendiri dapat dikatakan tuntas apabila penyerahan aset finansial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Artinya, aset finansial dianggap dijual secara tunai dan kas yang telah diterima seketika itu pula dianggap untuk melunasi kewajiban. Yang kedua yaitu pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang kewajiban, sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dengan nilai nominal. Nilai jatuh tempo juga akan sama dengan nilai buku atau nilai bawaan kewajiban karena proses amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan hutang. Misalnya obligasi. Pelunasan hutang sebelum jatuh tempo ini sendiri sifatnya sama dengan pelunasan pada saat jatuh tempo, tanpa memperhatikan cara untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu, selisih antara harga penarikan dan nilai bawaan harus diperlakukan sebagai untung atau rugi tahun terjadinya penarikan kembali, bukannya diamortisasi di masa datang. Dan yang selanjutnya yaitu utang terkonversi. Utang terkonversi atau convertible merupakan salah satu instrumen finansial tersebut.
Sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya, pemegang instrumen mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku atau belum habis masanya. Adapun hal yang menunjukkan bahwa obligasi terkonversi biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tingkat bunga nominal jauh di bawah tingkat bunga pasar untuk obligasi biasa yang setara. Yang kedua, harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Dan yang terakhir yaitu apabila harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi, kecuali dikarenakan penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat pada saham, biasanya seperti dalam hal terjadi pemecahan saham atau dividen saham. Selanjutnya, pembebasan substantif. Dalam FASB melalui SFAS nomor 76 menetapkan bahwa kewajiban dapat dianggap lenyap apabila debitor menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian dan aliran kas dari aset tersebut akan mencakup untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjaman. Di dalam dalam FASB telah menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau kriteria kritis sebagai berikut. Yang pertama, debitor tidak dengan sendirinya menjadi bebas dari kewajiban secara hukum hanya lantaran perusahaan menempatkan aset kedua suatu perwalian. Yang kedua yaitu untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang ditempatkan dalam perwalian, bahwa perusahaan secara substantif mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang, tidak dengan sendirinya utang tersebut dapat dihapus. Yang ketiga, kreditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalam perwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut. Yang keempat, kalau ternyata aset dalam perwalian melebihi apa yang diperlukan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman, debitor dapat menggunakan kelebihan tersebut. Ini berarti bahwa aset dalam perwalian masih dikuasai oleh debitor. Yang kelima, kreditor ataupun agennya bukan merupakan pihak yang terikat dalam kontrak pembentukan dana pembebasan utang. Yang terakhir, debitor tidak menyerahkan kendali atas manfaat aset karena manfaat aset tersebut masih melekat pada debitor meskipun debitor telah mengakuinya. Sementara itu, kreditor juga tidak mengakuinya sebagai aset sehingga praktis aset tersebut masih dikuasai oleh debitor. Yang selanjutnya yaitu penyajian. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. Dan di dalam PSAK nomor 1, pasal 39, menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Hal ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Dan di dalam PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Dan adapun kewajiban akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek apabila yang pertama diperkirakan akan menyelesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau yang kedua jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Dan dalam hal ini
Kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengontraknya dengan aset yang dianggap berkaitan. Dan yang terakhir yaitu hak mengkompensasi. Ada kalanya hak mengontra diperbolehkan apabila kondisi tertentu telah terpenuhi. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan apa yang disebut dengan kontrak bersyarat dan kontrak pertukaran. Kontrak bersyarat merupakan kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada timbulnya kejadian masa datang tertentu yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah saat penerimaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah atau juga instrumen keuangan. Dan adapun hak mengkontra akan dikatakan ada apabila beberapa kondisi berikut telah terpenuhi. Adapun kondisinya yang pertama, tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu. Yang kedua, pihak pelapor atau reporting party mempunyai hak mengontrak jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain. Yang ketiga, pihak pelapor memang berniat untuk mengontrak. Dan yang terakhir yaitu hak untuk mengontrak terpaksakan secara hukum. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.